Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan peserta PCT Batch 8 yang saya hormati. Saya Prati Wulandari sebagai host mengucapkan selamat datang di acara video conference yang bertema pentingnya organisasi di sekolah untuk siswa yang akan disampaikan oleh Kak Dewi Nurjana selaku presenter. Adapun tata tertib yang harus dipatuhi oleh Ibu, Bapak, dan rekan-rekan peserta PCT Batch 8 yaitu yang ke-1, peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan audio selama pikon berlangsung kecuali saat sesi tanya jawab dan saat dipersilahkan oleh petugas. Kedua, peserta dilarang menyanggah dan menambahkan presentasi saat pikon berlangsung. Ketiga, untuk sesi tanya jawab akan diadakan saat presentasi telah disampaikan oleh presenter. Keempat, untuk presensi akan di-share 15 menit sebelum pikon berakhir dan peserta pikon tidak diperkenankan mengisi daftar hadir di chatbox atau di kolom komentar. Kelima, peserta yang mengganggu dan tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan pikon berhak dikeluarkan oleh petugas. Keenam, peserta pikon wajib menyalakan video atau kamera pada saat sesi dokumentasi. Sebelum memulai video conference ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan. Baik. Terima kasih kepada host yaitu Pratiwi Wulandari dari SMK PGRI Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita Komariah, kelas 12 Mata. Di sini saya sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, serta rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di acara video conference hari ini yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan presenter kita hari ini yaitu Kak Dewi Nurjana, kelas 12 KKL 1 kelas 2 di SMK PGRI Subang. Lahir di Subang tanggal 21 Juni 2002. Dia tinggal di Kabupaten Bandung, RT 9, RW 3, Desa Cikaung Timur, Kecamatan Cikaung, Kabupaten Subang. Selanjutnya kita akan masuk saja ke materinya yaitu pentingnya organisasi untuk siswa di sekolah. Dan saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pentingnya organisasi untuk siswa di sekolah. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi sekolah memiliki aturan sendiri sebagai pedoman dalam mencapai tujuannya. Baik, kepada presenter, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Baik, kita serahkan kepada presenter kita yaitu Kak Dewi Nurjana untuk memaparkan materinya secara jelas. Kak Dewi Nurjana, silakan. Terima kasih kepada Kanada. Pertama, perkenalkan nama saya Dewi Nurjana. Di sini saya sebagai presenter akan menyampaikan tentang pentingnya organisasi di sekolah siswa. Mengapa organisasi di sekolah penting untuk siswa? Karena organisasi di sekolah akan bermanfaat untuk mengasah berbagai kemampuan siswa. Misalnya, kemampuan berbicara di depan umum, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selain itu, organisasi di sekolah juga
akan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dan membentuk pola pikir yang positif. Sebelumnya, apa itu organisasi sekolah? Pengertian organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu, di sana kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Suatu organisasi dibentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan bukan hanya kepuasan individual, tetapi kepuasan dan manfaat bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa macam-macam organisasi yang ada di sekolah. Pertama adalah OSIS. OSIS atau biasa OSIS atau organisasi siswa intrasekolah adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah, yaitu SMP, SMA, dan SMK. OSIS diurus dan dikelola oleh siswa-siswi yang terpilih menjadi pengurus OSIS. Biasanya, organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Kemudian, yang kedua adalah Paskibra. Paskibra adalah pasukan berbar bendera. Paskibra tidak hanya dikenalkan dengan baris berbaris saja. Lebih dari itu, siswa bisa mendapatkan banyak pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketangguhan, dan jiwa kepemimpinan. Paskibra juga sangat penting untuk menanamkan karakter pada peserta didik agar mampu berjiwa besar, kuasa, dan menjunjung tinggi nasionalisme. Yang ketiga adalah Pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Raja Buddha Karana dan merupakan organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan pramukaan yang dilaksanakan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah di Indonesia. Keempat adalah PMR. PMR atau Palang Merah Remaja adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang-merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Keberadaan organisasi di sekolah sangatlah penting. Selain mewadahi minat bakat siswa, organisasi juga berperan sebagai tempat untuk menorehkan prestasi siswa di bidang non-akademis. Karena tidak semua siswa bersaing di bidang akademis, maka ada ekskul yang bisa menunjang anak untuk berprestasi di sekolah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya ajang lomba keterampilan, baris berbaris bagi anggota Paskibra, lomba tali temali bagi anggota Pramuka, dan mata lomba lainnya yang bisa diikuti oleh organisasi yang ada di sekolah dengan
sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Biasanya lomba-lomba ini diadakan oleh berbagai lembaga, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah. Selanjutnya, minat berorganisasi pada siswa dan siswi di sekolah tergolong rendah. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan siswa dan siswi enggan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian di sekolahnya. Membuat beberapa pihak seperti orang tua, siswa dan siswi yang mengikuti organisasi, serta guru-guru turut menaruh perhatian dalam hal ini. Rendahnya minat berorganisasi yang terjadi pada siswa dan siswi dapat diatasi dari dini dengan menanamkan pentingnya berorganisasi. Pengenalan adanya tentang organisasi sudah dilakukan saat seseorang berada di sekolah, mulai dari pendidikan SMP. Sekolah mulai mengenalkan organisasi melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan selanjutnya mendorong siswa supaya terlibat di dalamnya untuk membentuk karakter-karakter pemimpin. Pentingnya berorganisasi pada siswa didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pembinaan Kesiswaan. Pasal 3 menyebutkan organisasi siswa adalah organisasi siswa intrasekolah atau yang sering kita sebut dengan OSIS. Pembentukan organisasi siswa intrasekolah ini harus diupayakan di setiap sekolah. Kegiatan berorganisasi mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menandakan pentingnya siswa untuk berkembang, tidak hanya fokus dalam akademik, namun juga non-akademik. Ketertarikan siswa untuk mengikuti organisasi menandakan siswa memiliki minat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Minat berorganisasi akan memberikan pengaruh yang kuat pada diri seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, bekerja sama, saling berkoordinasi, memenuhi aturan-aturan yang ada di organisasi. Kemudian tanggung jawab terhadap tugas dan melaksanakan wewenang yang terdiri dari proses penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas dampak negatif dan dampak positif dari berorganisasi berdasarkan pengalaman diri saya pribadi. Terlebihnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya terlebih dahulu. Pertama, menjadi kurang fokus untuk belajar di kelas. Kedua, jika kita tidak pandai membagi waktu, maka sekolah yang utamanya adalah untuk belajar menjadi terbengkalai. Kemudian, mengikuti organisasi juga memerlukan uang yang dibutuhkan untuk pembelian baju, atribut, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah yang paling sering dialami, itu sering ditelepon oleh orang tua karena pulang telat. Karena kan habis pulang sekolah harusnya pulang ke rumah, ini ada jadwal latihan, jadi belum bisa langsung pulang, harus latihan dulu di sekolah sampai sore.
Kadang pulang ke rumah juga suka telat, jadi orang tua selalu khawatir dan sering nelpon. Kemudian saya akan membahas dampak positifnya juga yang saya alami. Pertama, melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership. Berada dalam sebuah organisasi merupakan langkah kita untuk belajar yang namanya menjadi pemimpin. Selain itu, kita juga akan belajar bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas tertentu, baik sendiri maupun dibantu oleh anggota lainnya. Yang kedua, menambah wawasan. Sebuah organisasi biasanya memiliki orang-orang yang kritis dan memiliki wawasan yang luas dalam membagikan ide yang ingin mereka sampaikan. Demi memajukan organisasi tersebut, kita bisa belajar dan mendengarkan banyak ilmu-ilmu yang diutarakan oleh anggota yang lainnya. Kemudian yang ketiga, disiplin waktu dan berpakaian. Tepat waktu saat datang ke sekolah dan berpakaian rapi serta lengkap memakai atribut dari sekolah. Kemudian keempat, membentuk pola pikir yang baik. Dengan berpikir lebih positif, kita dapat menyikapi permasalahan yang tak pernah kita duga dalamnya dengan lebih baik dan positif. Kemudian belajar mengatur waktu. Bagi seorang siswa dan siswi, memanage waktu antara belajar dan organisasi adalah hal yang wajib dilakukan supaya tidak terbengkalai saat ada tugas kayak seperti PR. Jadi harus disusun terlebih dahulu supaya bisa memanage waktu agar nanti tidak jatuh nilai akademisnya. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Semakin kita aktif dalam sebuah organisasi atau banyak mengikuti organisasi akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita terhadap orang lain serta bertemu dengan orang baru yang bisa dijadikan teman. Barangkali ada dari rekan-rekan peserta PCT Batch 8 yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada Kak Dewi yang sudah menjelaskan tentang pentingnya organisasi untuk siswa di sekolah ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Silakan tulis di kolom chat aja ya. Ini ada yang bertanya dari Kak Fitri Nur Asia. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, mengapa ekstrakurikuler pramuka diwajibkan dan apakah dampak dari kegiatan tersebut? Silakan Kak Dewi untuk dijawab. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Nur Asia. Menurut peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk menginternalisasikan nilai keagamaan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik. Dampak dari kegiatan tersebut dampaknya bisa menjadikan siswa lebih bertanggung jawab dan meminimalkan kegiatan yang tidak bermanfaat di luar sekolah, sehingga diisi dengan penguatan pendidikan karakter kepramukaan. Mungkin segitu jawabannya dari saya. Ya, baik, terima kasih. Apakah sudah jelas KPD ya? Baik, ini ada yang bertanya lagi dari Kak Deki Yasin. Ingin bertanya untuk anak-anak bagaimana bisa membagi waktu kegiatan sekolah dengan tugas sekolah. Silakan Kak Dewi dijawab atau mau ditanggungkan dulu? Ya, pertanyaannya boleh ditangguhkan terlebih dahulu. Kanita. Ya, silakan. Ya, tadi juga ya sudah dijelaskan oleh Kak Dewi ya tentang macam-macam organisasi di sekolah, itu ada OSIS ya, Paskibra, Pramuka, PNR ya. Barangkali apakah ada yang mengikuti kegiatan organisasi di sekolah? Rekan-rekan semuanya pasti ada ya. Sebelum menunggu pertanyaan yang tadi ya, ini ada pertanyaan lagi Kak Dewi dari Ibu Eda Sansen. Selamat siang, saya mau bertanya bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua ketika orang tua tidak menyetujui dengan kegiatan yang diikuti. Bagaimana Kak Dewi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dewi ini Muhammad Yasin. Anak-anak bagaimana bisa membagi waktu kegiatan sekolah dengan tugas sekolah? Berdasarkan pengalaman saya sendiri, kan pulang sekolah itu jam 3 sore. Latihan di sekolah itu hari Senin, Rabu, dengan Jumat. Kadang jarang ada tugas di rumah gitu, cuman hanya beberapa saja. Jadi ketika pulang dari sekolah, pulang latihan dari sekolah, langsung bisa mengerjakan tugas, terus juga membuat jadwal, atur prioritas terlebih dahulu. Saya lebih memprioritaskan ke pelajaran. Kadang juga ketika ada lomba atau kegiatan lainnya, suka dispensasi, nggak hadir di kelas, kadang bisa tertinggal pelajaran. Kalau misal tertinggal, saya bertanya kepada teman saya, kemudian memanfaatkan waktu luang. Mungkin itu saja, Kak. Sepertinya anak dari ini sekolah nggak banyak mengenai organisasi. Ya, alhamdulillah.
Saya aktif di organisasi. Saya ikut organisasi pramuka di sini di SMK PGRI Subang. Saya sebagai ketua Dewan Ambalan Pramuka SMK PGRI Subang. Kemudian dari Bu Eda Rusansen, saya mau bertanya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua ketika orang tua tidak menyetujui dengan kegiatan yang diikuti? Saya dulu pernah dicalonkan untuk menjadi wakil ketua OSIS bersama Arifansyah, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan karena terlalu banyak kegiatan yang saya ambil. Jadi orang tua saya ngasih dua pilihan antara memilih organisasi pramuka dan organisasi OSIS. Alasan orang tua karena takut kecapean, terus tertinggal juga pelajaran. Jadi saya memilih salah satu dari organisasi tersebut. Saya memilih organisasi pramuka dan orang tua saya mendukung dan memahami karena organisasi pramuka seperti hobi gitu. Jadi pramuka kan di dalamnya bukan hanya tempat berbaris saja, ada beberapa ilmu pengetahuan yang lain. Seperti itu Kak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Dewi ya, sudah jelas sekali ya dari pertanyaan Ibu Eda Rusansen. Ini ada satu lagi yang ingin nanya dari Kak Fitrian Aisyah. Izin bertanya lagi, langkah apa yang kamu lakukan untuk membujuk siswa agar bersedia melakukan kegiatan tersebut? Bagaimana Kak Fitrian? Oke. Sebenarnya ini agak susah sih. Soalnya minat dari siswa-siswinya kurang juga. Dulu pas masih waktu sekolah biasa sebelum ada COVID itu diwajibkan pramuka setiap hari Sabtu. Tapi hanya beberapa yang datang padahal sudah dikasih akan dikasih konsekuensi kalau tidak datang. Nilainya akan C, terus tidak akan naik kelas, tetapi para siswa dan siswi tidak datang. Saya izin bertanya, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk membujuk siswa agar bersedia melakukan kegiatan tersebut? Saya akan jelaskan kelebihan dari kegiatan ini. Kemudian akan saya buat lebih menarik kegiatannya, dan jika masih sulit, saya akan meminta bantuan dari wali kelas atau pihak yang lebih tinggi yang lebih berwenang. Mungkin cukup sekian Kak Fitri. Oke, terima kasih. Semoga menjawabnya Kak Fitrian Aisyah. Selanjutnya kita baik tadi ada materinya sangat jelas sekali ya mengenai dampak negatif dan positifnya dari organisasi tersebut ya. Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Kanita ada yang bertanya lagi dari Kak Agus Sudrajat. oh ya. Kalau boleh tahu di acara PGRI Subang ada ekskul apa saja? Pertama adalah organisasi itu OSIS, kemudian pramuka, paskibra, pencak silat, seni tari, paduan suara, kemudian rohis, arumba, serta
ekskul olahraga seperti bola voli, basket, sepak bola, dan futsal. Mungkin itu jawabannya, Kak. Sudah jelas? Iya, sama-sama Kak Devi. Silakan, masih ada yang ingin bertanya lagi? Untuk link presensi udah di-share ya di kolom chat. Silakan bagi ini untuk mengisi kehadirannya. Baik, tidak ada lagi yang ditanyakan. Baik, kalau begitu saya akan serahkan kembali kepada Ada Anita. Ini ada yang bertanya. ada. Ya. Banyak pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugas dengan tugas yang ada di tersebut? Tugas sekolah yang di rumah gitu, jarang kan sampai sekolah kan sampai jam 3, terus jarang ada tugas juga. Bagaimana kamu bisa dengan tugas yang ada di ekstrakurikuler? Biasanya tugas yang ada di ekstrakurikuler itu saya buat bikin pengabsenan, penjadwalan buat hari Sabtu, misalnya ada kegiatan pramuka wajib untuk jurusan yang ada di sekolah. Terus kadang cuman latihan doang di sekolah, tidak ada tugas yang sampai dikerjakan larut malam. Kemudian intinya bisa membagi waktu antara tugas sekolah dengan ekstrakurikuler. Tapi yang terlebih didahulukan itu adalah tugas sekolah. Mungkin itu saja, Kak Fitri. Terima kasih. Baik, silakan, masih ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini ada pertanyaan Kak Dewi di WA saya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Kak, apa sih manfaat dari mengikuti organisasi di sekolah itu? Silakan Kak Dewi untuk dijawab. Pertama itu melatih diri menjadi seorang Maaf Kak Dewi, itu Pertama, melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership. Kemudian menambah wawasan, menambah banyak teman juga. Jadi kita bisa kenal dari jurusan yang ada di sekolah. Misalnya kita dari jurusan akuntansi, kemudian ada teman kita yang ikut organisasi dari jurusan TKJ. Jadi kita bisa saling kenal. Kemudian disiplin waktu dan berpakaian.
membentuk pola pikir yang positif, belajar mengatur waktu, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Mungkin itu saja manfaatnya. Terima kasih. Ya, baik ya, tadi manfaatnya jelas sekali. Mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi, silahkan. Ya, jadi banyak ya organisasi di sekolah itu, banyak sekali. Baik, kalau tidak ada lagi, atau masih ada? Kak, saya akan menyampaikan kesimpulan terakhir dari PowerPoint yang telah saya buat. Kesimpulannya, pada dasarnya segala jenis organisasi sekolah memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan anak selain mata pelajaran. Ketika mempelajari segala ilmu yang ada di kurikulum merupakan bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pedagogik atau pengetahuan anak. Organisasi sekolah diharapkan dapat meningkatkan soft skill anak sehingga dapat menghadapi segala kemungkinan yang ada dalam organisasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, Kanita. Baik ya, tadi sudah disampaikan ya tentang materinya dan kesimpulannya. Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, kita akhiri saja. Kita serahkan kepada host kita, yaitu Pratiwi Wulandari. Silakan. Ya, terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Kak Dewi Nurjana. Materi yang sangat bermanfaat. Saya mengingatkan kembali kepada ibu, bapak, dan rekan-rekan yang bergabung di sini untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah bergabung mengikuti Vikon kali ini. Dan semoga yang mengikuti Vikon kali ini sehat-sehat selalu. Untuk itu, saya akhiri saja video konferensi hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik.